Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Teman-teman, video kali ini kita akan coba unboxing ya si Radio Master Boxer. Jadi ini adalah remote atau transmitter terbaru dari Radio Master yang ukuran size-nya itu ukuran sedang ya. Jadi bukan ukuran full size kayak TX16S, tapi dia juga nggak terlalu kecil kayak Radio Master Zorro. Jadi dia di tengah-tengah dan dia modelnya box ya, jadi kayak dimensinya si TBS Mambo. Jadi ukurannya itu nggak terlalu gede guys, makanya ini mau aku cobain. Jadi paketnya ini yang saya beli itu adalah yang tipe LRS ya di sini. Nah ini paketnya kayak gini, dan ini sebenarnya udah saya buka ya, dan udah saya bongkar juga. Ini cuman saya tunjukin aja sebenarnya dapatnya kalian tuh apa aja sih. Nah kalian udah dapat case ya ketika kalian beli, jadi kalian nggak usah repot-repot tuh cari case lagi, udah disediakan dan kualitasnya juga udah lumayan banget. Ini kita langsung buka. Nah di paketnya kalian akan dapat ini guys, stiker, lalu buku manual ya, quick start guide, dan remote-nya. Udah yang didapat itu aja. Ini remote-nya modelnya kayak gini guys. Nah cuman ini udah saya upgrade ya, terutama di gimbalnya. Nanti kita lihat. Ini kita keluarkan aja. Nah keluarinnya gini. Nah case nya nih ngepas banget guys, dan dalam kondisi antena terpasang bisa masuk ya di dalam case, karena antenanya dia bawaannya itu antena yang Immortality kayak gini tapi yang ukuran kecil. Nah bentuk remote-nya kayak gini nih guys. Jadi kalian juga udah dapat protektor ya untuk gimbalnya. Dia juga memprotek untuk switch dan slidernya di sini. Jadi ini cukup oke juga. Di balik gini juga nggak akan jatuh ya. Jadi lumayan ngepas, dan kalian nggak perlu cari untuk protektornya lagi karena udah disediain. Warnanya sayangnya biru ya. Mestinya kalau hitam atau warna yang agak gelap akan lebih match. Dan ini udah saya upgrade guys. Seperti yang saya infokan sebelumnya. Ini tuh udah saya upgrade terutama di bagian gimbalnya nih. Jadi gimbalnya ini udah saya upgrade menggunakan Radio Master AG01 atau AG01. Bawaannya itu modelnya kayak gini ya. Sebenarnya kalian nggak mesti upgrade sih. Gimbal bawaannya pun juga udah oke. Yang penting kalian adjust saja, terutama untuk tensionnya. Tensionnya itu emang kalau pas kalian awal beli itu emang kalau menurut saya sih agak berat ya. Tapi tergantung preferensi pilot sih. Kalau saya sendiri sih lebih suka yang agak loose ya. Jadi ini aku kendorin, ini aku pernah coba pakai gimbal bawaannya. Cuman kebetulan aku juga order juga untuk Radio Master AG01 nya, ya udah sekalian aku upgrade. Untuk pasangnya ini tinggal plug and play. Jadi nggak perlu dimodif apa-apa, tinggal dicopot dia dari soketnya. Jadi ini udah ada soketnya ya. Jadi nggak perlu solder macem-macem, kalian tinggal plug and play aja, gantiin dengan gimbal CNC yang Radio Master AG01. Nah sebenarnya untuk gimbal bawaannya sih udah oke kok aslinya. Jadi untuk build quality-nya juga bagus, cuman memang terbuat dari plastik ya. Kalau kalian udah pakai yang CNC itu memang kalau ngerasain pakai yang plastik agak gimana gitu. Jadi ya mau nggak mau tetap saya upgrade aja ke CNC. Dan yang perlu kalian perhatikan biasanya tuh kalau kita beli baru ya, tension gimbalnya ini perlu di adjust. Dan enaknya untuk radio yang dikeluarkan oleh Radio Master, terutama yang full size gimbal ya. Jadi ini full size gimbal, bukan gimbal yang mini size ya. Jadi travel sticknya itu agak lebih jauh daripada yang mini size. Itu untuk mengadjust tension gimbalnya itu kalian nggak perlu bongkar case-nya seperti yang biasanya ya, kayak remote-remote pada umumnya. Ini kalian bisa kendorin pakai baut aja nih, pakai baut 1,5 mm hex ya. Biasanya kalau saya mau adjust itu biasanya yang aku adjust ya ininya, axis untuk vertikalnya gini dan axis untuk yang horizontal. Itu biasanya aku kendorin biar agak loose ya, jadi nggak terlalu kaku. Oke kita balik ke remote-nya. Ini kenapa saya tetap cobain ya, atau tetap saya beli walaupun saya udah punya radio daily yang biasa saya pakai ya, ini TBS Tango 2. Ini karena saya mau cobain yang size full size gimbal, dan repotnya kalau yang TBS Tango itu baterainya itu kan baterai pakai baterai internal ya, dan untuk baterai
kalau misalkan baterainya udah soak, itu agak susah untuk nyari baterainya si TBS Tango 2. Jadi saya perlu backup. Terus yang kedua, faktor yang kedua itu biasanya saya kalau terbang itu kan biasanya untuk yang ujung bawahnya sini kan aku tempelin ke perut ya. Nah biasanya kalau menggunakan remote model gamepad ya, itu agak kurang enak kalau misalkan ditempelkan di perut. Apalagi kalau misalkan style kalian tuh style model pincer ya, seperti ini ya. Jadi itu kalau ditempelin perut agak kurang apa ya, kurang ergonomis ya. Jadi mesti agak melayang, agak jauh dari perut agar lebih enak. Nah beda kalau misalkan untuk remote yang model konvensional ya kayak gini, itu kalau misalkan ditempelkan di perut ya di sini, nah ini kan rata ya, jadi lebih enak dan lebih ergonomis. Cuman saya juga nggak terlalu suka kalau ukurannya segede kayak TX16S ya, itu aku agak kurang suka karena terlalu gede ya, dan jarak antara switch dan gimbalnya itu aku agak kesusahan karena ukuran untuk size tangan saya ini termasuk ukuran yang kecil. Jadi sekali lagi kalau untuk milih radio atau transmitter itu memang cocok-cocokan, kalian mesti coba. Nggak mungkin juga misalkan seorang pakai yang ini pasti selalu bagus, nggak juga, kalian mesti coba guys, mana yang menurut kalian nyaman ya itu yang kalian pakai. Karena memang untuk remote yang dikeluarkan di pasaran dari Jumper, Radio Master, TBS, kemudian FlySky, FrSky, itu biasanya memang tipikalnya ya cocok-cocokan. Jadi kalian mau nggak mau nyobain atau mesti minjem ya ke temen, cobain, oh ini cocok nih dengan tangan saya atau dengan gaya style kita waktu nerbangin. Rasanya sih emang nggak ada radio yang terbaik, radio yang paling recommended, karena itu memang faktornya memang benar-benar personal, benar-benar preferensi dari masing-masing pilot. Nah untuk Radio Master Boxer sendiri ini untuk switchnya ini udah cukup lengkap ya, dan udah cukup komplit. Untuk di bagian atasnya di sini ada switch model button ya, LED switch. Yang sebelah kiri ini LED switch, yang sebelah sini itu momentari ya, jadi ini nggak nyantol nah kayak gini. Terus di atasnya itu ada jack ya, ini DSC jack, kemudian ada USB Type C, ini untuk dikonekkan ke PC atau ke komputer kalau misalkan mau nge-upgrade firmware-nya, firmware version dari HTX itu pakai ini, atau kalau kita main simulator pakai yang ini. Sedangkan kalau misalkan untuk ngecas itu yang ada di bawahnya nih guys, nah di sini. Jadi ini udah bisa dicas langsung ke remote ya, jadi nggak perlu dikeluarkan baterainya, langsung dicas. Karena di buku manual speknya ternyata dia udah kompatibel menggunakan quick charge, jadi ngecasnya itu waktunya juga lumayan cepat. Terus di sini bagian depan itu ada apa namanya switch ya, ini 2 posisi switch, yang ini 3 posisi switch, ini sama 2 posisi switch, ini 3 posisi switch. Kemudian di sini ada slider ya, nah modelnya kayak gini. Slidernya itu ada tensionnya, jadi kalau misalkan di tengah-tengah dia ada nyendat kayak gini ya, kemudian lancar lagi. Nah ini biasanya dipakai buat kalau misalkan nerbangin fixed wing ya, atau nerbangin pesawat. Kalau misalkan nerbangin quadcopter kayaknya untuk ini nggak terlalu kepake ya. Nah ini bicara ngomongin gimbalnya ini saya pakai Radio Master AG01, dan ini ukurannya full size ya, jadi untuk travel sticknya ini agak jauh dibandingkan dengan yang model mini size. Ini sih sebenarnya juga full size katanya ya, cuman kalau aku lihat sih feelnya lebih mirip kayak Radio Master Zorro sih sebenarnya. Beda sama ini, nah travel sticknya tuh kelihatan agak lebih jauh ya dibandingkan yang model gamepad ya, kayak gini. Nah ini aku mau cobain ya, karena keunggulan atau keuntungan kalau menggunakan full size gimbal itu resolusinya dia akan lebih lebar guys. Jadi kalau misalkan kalian terbang biasanya itu akan lebih smooth lah ya. Tapi ya tergantung kebiasaan juga. Ada juga yang kalau pakai kayak gini juga bisa smooth ya, sebenarnya sih tergantung kebiasaan ya. Tapi kalau misalkan kita pakai quad yang lebih gede ya untuk menggunakan full size ya, ini akan lebih enak ya untuk ngatur resolusi pergerakan dari drone-nya. Nah ini kalau aku nyalain, nah bentuknya kayak gini. Jadi dia udah pakai HTX versi 2.0
2.8.0, kalian bisa upgrade ke 2.8.1 ya melalui PC kalian. Terus khas dari Radio Master, bentuk layoutnya itu pasti seperti ini ya. Di sebelah kiri itu ada sistem menu, kemudian return, page up, page down, kemudian ini untuk telemetri. Sedangkan yang sebelah kanan ini untuk model ya, pilih model. Terus ini untuk slidernya ini juga dari metal ya, jadi lebih oke. Terus di sini juga masih ada tombol trim ya, jadi kalau misalkan kalian nerbangin pesawat ini berguna banget nih untuk trimming ya. Dan untuk build quality-nya ini dari plastik, tapi plastiknya itu yang bentuk doff dan solid, yang menurutku nggak terlalu plastik murahan. Terus ini aku matiin dulu aja. Terus di sini, nah di belakangnya sini, di sebelah samping-sampingnya ini ada semacam kayak karet nih guys. Jadi sampingnya sini tuh bukan plastik, jadi kalau misalkan digenggam kayak gini itu lebih ngegrip lah daripada kalau misalkan full plastik ya. Dan yang aku suka ya dari model remote si Boxer ini, ininya tuh ada kayak dudukan kayak gini nih guys. Jadi buat kalian itu bisa ngegripnya tuh enak banget. Kalau misalkan kalian style untuk tumbler atau menggunakan jempol, ini biasanya dudukannya untuk jari tengah ya, kayak gini nih. Nah kayak gini modelnya. Nah itu kalau misalkan tumbler. Nah kalau misalkan style yang bisa aku pakai kan pakai pinching ya. Jadi untuk dudukan ini itu biasanya untuk jari manis nih di sini. Nah jadi nerbanginnya modelnya kayak gini nih guys. Nah jari tengahnya untuk arming ya biasanya. Terus yang telunjuk ini biasanya untuk switching. Nah ini masih oke lah ya, ukurannya sih menurutku sih masih oke, nggak terlalu gede banget. Soalnya dulu saya pernah punya ya Radio Master TX16S, itu emang keren sih ya. LCD-nya gede, build quality-nya bagus, pokoknya udah full feature. Cuman gede banget guys, kalau misalkan aku pegang gini agak gimana ya, kurang ngegrip ya buat aku. Mesti nerbanginnya kalau pakai yang TX16 mesti pakai lanyard ya, yang dicantolin di sini. Kalau ini walaupun nggak pakai lanyard itu masih oke. Terus untuk antennya itu model kayak gini nih guys. Ini antennya juga bisa dilepas ya. Nah modelnya kayak gini. Kalau misalkan kalian mau ganti antena yang lebih gede juga bisa. Lalu untuk di bagian belakang di sini ada apa nih ya namanya, cantolan ya, atau buat pegangan. Jadi biasanya pegangannya itu bentuknya kan fix ya, solid. Ini bentuknya kayak ini ya, apa namanya, dari kain, tapi kainnya itu kain yang solid, kain yang tebal. Jadi kalau diangkat itu lebih enak ya, lebih nyaman lah daripada yang model fix. Lalu di sini ada JRB modul ya di sini. Nah ukuran micro size, jadi kalian bisa tambahkan, misalkan kalian mau nerbangin micin ya, micin bayang, fly sky, kalian bisa pakai modul JP 4-in-1. Atau kalau kalian misalkan terbangin TBS ya untuk crossfire atau racer, itu kalian juga bisa. Nah ini ukuran yang micro size ya. Ini udah ada penutupnya juga di sini. Lalu ini untuk baterai ya, baterainya ini kalau aku buka, space-nya ini gede banget nih guys untuk ukurannya tuh. Jadi bisa muat baterai, ukuran itu gede banget. Dan di sini ada slot micro SD, udah ada dari bawaannya kalau misalkan kalian beli, jadi kalian nggak perlu beli lagi micro SD. Ini ukurannya 512 MB kalau nggak salah, cuman itu lebih dari cukup lah, jadi kalian nggak perlu beli lagi. Dan untuk baterainya itu kalian ada dua opsi ya, jadi kalian bisa pakai model baterai yang seperti ini, pakai LiPo 2S. Ini ukurannya kapasitasnya 6200 mAh, cukup gede. Atau kalian bisa menggunakan seperti ini nih guys, yang model konvensional. Jadi ini pakai apa namanya, baterai 18650 2 biji, modelnya kayak gini. Ini untuk case nya ini udah kalian dapat ya ketika beli, jadi kalian tinggal beli lagi untuk baterai 18650 nya 2 biji ya. Dan ini untuk baterainya juga dibeli terpisah ya, bukan bawaannya. Jadi kalian dikasih dua opsi, pakai baterai LiPo seperti ini atau pakai baterai 18650 yang seperti ini. Oke, ini aku tutup lagi ya. Oke, paling dari saya itu aja ya reviewnya, karena untuk jeroannya sih
sama aja kayak yang lain menggunakan STX atau PentiX, yaitu 1112. Untuk modul internalnya ini menggunakan ELRS dan bisa mengeluarkan output sampai 1 watt, jadi lumayan gede ya. Kalau kalian pakai long range itu kalian udah nggak pakai eksternal modul lagi. Dan kalau aku bongkar di sini tuh ada pendinginnya ya, kayak apa namanya, besi pendingin. Jadi kalau kalian main di power di atas 250 mW, pendingin itu nanti akan lumayan membantu lah daripada nggak ada sama sekali. Cuman nggak tahu lagi kalau misalkan saya nanti main long range, main 1 watt ya bisa jadi. Cuman untuk saat ini saya cuman pakai maksimum di 250 mW. Oke, paling dari saya itu aja ya untuk review singkat dari si Radiomaster Boxer ini. Ya, ini mungkin akan jadi daily remote saya nih, aku coba ya untuk membiasakan, karena kalau kita berpindah remote biasanya itu agak perlu penyesuaian ya, butuh waktu lah untuk menyesuaikan. Oke, paling dari saya itu aja. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.